Selamat pagi pemirsa dan selalu bersemangat pagi buat kita semua. Jumpa lagi di acara podcast Blak-Blakan bersama Apli. Di sebelah saya narasumber kita hari ini ada pemuda yang Pak Hari Menggala. Jangan salah tulis ya, karena kita sering salah tulis Hari Manggala ya Pak. Ya, Menggala. Manggala itu kayak nama gedung Manggala Warna Ya, Bakti ya Pak. Betul. Jadi nama sebenarnya Hari Menggala. Yes. Kenapa Pak punya nama Menggala itu artinya apa Pak? Saya waktu itu tanya sama orang tua saya, kenapa namanya Menggala? Karena menurut beliau nama ini diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti Menggala itu artinya baik. Oh, jadi kalau nama Hari Menggala itu berarti setiap hari itu baik. Amin. Jadi Hari Menggala berarti hari-hari penuh kebaikan kali ya Pak ya? Yes, betul sekali. Ya, semoga Pak. Pak Hari ini mungkin banyak yang belum tahu ya, karena beliau belum segarang dewan-dewan komisioner yang lain. Beliau juga salah satu dewan komisioner APLI. Sebelumnya di APLI sudah berapa tahun Pak? 10 tahun ya. 10 tahun Pak? Iya. Sebelum jadi dewan komisioner APLI, apa sih Bapak di APLI sebagai apa? Di keanggotaan bidang pendidikan, pada waktu itu masih ketua umumnya Bapak almarhum Helmi. Helmi ya. Saat itu saya dengan ketua bidangnya Pak Joko. Oh, oke. Ya, setelah itu selesai satu periode, terus Pak Joko menjadi ketua APLI dan saya Pak Joko ajak untuk kita membantu lagi di APLI di ketua bidang afiliasi. Oh, ketua bidang itu afiliasi. Adalah bidang baru masa kepemimpinan Pak Joko saat itu, afiliasi. Okay. Ya. Dan saya dipercaya selama 2 periode bersama Pak Joko saat itu. Jadi kalau total 3 tahun, terus masa kepemimpinan Pak Joko adalah 6 tahun, dari 9 tahun, dan kemarin saya juga dipercaya oleh Ketua Umum sebagai Dewan Komisioner APLI dan sudah berjalan 1 tahun lebih. Jadi total kurang lebih udah 10 tahun. Banyak ya Pak ya? Ya, tanpa disadari itu sangat cepat sekali. Jadi Bapak sudah mengalami kepengurusan di APLI 3 periode ketua umum yang berbeda. Iya, betul sekali. Dari almarhum Pak Helmi Atam ini, Bapak menjabat sebagai ketua bidang. Belum, saat itu anggota bidang pendidikan. Oh, masih anggota bidang pendidikan. Terus zamannya Pak Joko 2 periode berturut-turut, Bapak menjadi ketua bidang afiliasi. Kepala bidang ya, bidang betul. Afiliasi. Sekarang di Pak Kani, Bapak menjabat Dewan Komisioner APLI atau Wakil Ketua APLI. Yes, betul. Itu membidangi apa Pak? Di bidang urusan eksternal. Urusan eksternal, berarti hubungan keluar gitu ya Pak ya? Sering jalan-jalan dong Pak? Ya, karena masalah pandemi ini jadi kita jarang keluar. Sabar ya Pak, semua akan indah pada waktunya. Saya juga biasanya setahun jalan-jalan bisa ya minimal 5 kali. Sekarang saya paling jauh saya ke Bandung Pak. Paling jauh itu Pak. Nah, sebelum kita ke usaha Bapak, saya pengen tahu keseharian Bapak. Karena kalau di APLI, di bisnis kita tuh ya sudah tahu lah ya, pasti prosesnya ya gitu-gitu aja. Karena kan perusahaan direct selling, ruang lingkupnya ya kalau nggak perusahaan yang ngurusin leader, ngurusin mitra, ngurusin produk kan Pak. Yes, betul. Saya pengen tahu nih kehidupan pribadi Bapak. Bapak hobinya apa? Saya hobi membaca dan juga nonton film, Bu. Membaca WhatsApp atau membaca Google nih Pak? WhatsApp, Google, termasuk buku. Ya, semua yang bisa dibaca saya baca. Oke, buku apa Pak yang Bapak hobi baca? Saya terakhir ini baca mengenai filosofi teras. Filosofi? Teras. Teras. Iya. Teras itu. Jadi ini adalah seorang ilmuwan Yunani, ya dia memberikan filosofi ini. Jadi teras itu maksudnya kayak teras lobby gitu bukan? Ya semacam itulah. Oh oke. Ya, kenapa Bapak tertarik filosofi teras? Itu bagus sekali. Jadi selama ini kan orang selalu berpikir bahwa harus sesuatu tuh yang baik, ya maksudnya sesuatu yang luar biasa. Tetapi sometimes kadang kita tuh harus menyadari juga bahwa dalam proses mencapai semua itu ada proses-proses yang mungkin kita harus ada di bawah, ya ada masa-masa susah. Itu kita accept aja dan kita terima. Jadi membuat kita tidak terlalu frustasi dalam menjalani prosesnya. Oh gitu. Jadi lebih menerima bahwa kondisi kenyataan itu seperti itu begitu.
Ya, karena kan kalau beberapa kita lihat kan, wah kamu begini, dimotivasi seperti ini. Tapi sometimes kalau kita tidak menyadari bahwa proses-proses itu memerlukan waktu dan juga proses itu sometimes juga bisa menyakitkan, kita bisa nggak menerima kondisi itu dan akhirnya kita malah menjadi stres. Jadi dari hobi Bapak membaca itu banyak manfaat buat pribadi. Ya. Saya juga hobi membaca buku Pak, tapi saya hobi membaca buku tabungan. Wah itu saya juga suka. Apalagi kalau saldonya bagus, saya senang benar baca buku tabungan saya berulang-ulang gitu kan. Iya, betul. Nah, udah keluarga Pak? Sudah. Atau baru mulai mencari? Kita sudah berkeluarga, Bu. Oh, sudah kebetulan sudah laku ya. Oh, sudah laku. Udah berapa Pak istri? Dua, anaknya. Oh, anaknya ya. dua. Bukan istrinya dua. Oh, anaknya dua, istrinya satu saja. Bu. Oh, oke. Kenapa Pak kenapa istri cuma satu? Ini gimana sih pertanyaannya, kenapa cuma satu? Kalau ditonton sama ibu-ibu repot ya nanti kan. Bagi waktunya gimana Pak? Bagi waktu ya kegiatan APLI, kemudian kantor, kemudian keluarga. Ya, bagi jadi waktu gimana Pak? kita kalau dalam kita yang dalam industri direct selling ini terus terang aja waktu kita itu bekerja sometimes tidak ada waktu yang fix. Ya, sometimes kita tuh malam pun juga kalau ada mitra usaha yang calling atau menanyakan segala sesuatu kita harus memberikan fast respon. Ya, sometimes itu juga menyita waktu. Ya, tetapi saya punya komitmen bahwa kalau waktu memang ada waktu senggang dan ada waktu yang memang itu kita tetapkan. Contohnya mungkin di hari Minggu, contohnya ya. Dari jam sekian sampai jam sekian saya akan benar-benar meluangkan waktu itu untuk keluarga. Oh. Ya, meskipun kita tidak banyak waktu, tapi kita coba untuk memberikan quality time untuk mereka. Gitu. Oke. Ya. Pernah komplain nggak Pak dari nyonya dengan kesibukan Bapak? Ya. Misalnya malam-malam tadi kan Bapak bilang mitra masih ada yang telepon gitu kan? Pastinya ada, ya karena udah malam kok masih jawab-jawab WhatsApp, ada apa gerangan ya kan. Cemburu gitu Pak, cemburu? Kalau cemburu so far enggak ya, karena saya sudah menjelaskan dari awal bahwa pekerjaan ini ada seperti ini. Gitu. Sometimes kita ada fast respon, meskipun malam pun sometimes kita harus segera memberikan jawaban. Gitu. Mungkin nyonya karir juga Pak, sehingga mungkin lebih mudah menerima keadaan Bapak yang kerjanya, jam kerjanya nggak jelas. Ya, istri saya kebetulan orang yang cukup mandiri ya Bu ya. Oh, oke. Jadi cukup mengerti kondisi pekerjaan suaminya begitu. Anak-anak kalau liburan Bapak misalnya harus kerja ketemu leader gitu, ada komplain Pak? It's okay, karena juga saya sudah memberikan pengertian bahwa mungkin saat ini libur saya nggak bisa temenin, tapi nanti suatu hari umpamanya Papa ada waktu, kita akan luangkan waktu untuk kita sama-sama. Oh, oke. Usia berapa Pak anaknya? Anak saya yang terbesar usia 13 tahun, ya, yang kecil tahun ini 10 tahun. Oh, oke. Jadi sudah lumayan mengerti dan mereka sudah bisa punya kehidupan sendiri mungkin ya Pak, bisa main sendiri maksudnya. Yeah. Nah, sekarang saya pengen tahu, ini di depan saya ada banyak produk nih Pak. Nah, Phyto Green, Orange, kemudian ada produk Opira, kolagen, suplemen makanan, dan lain-lainnya ya. Yeah. Kalau yang di tengah itu bukan produk Bapak ya, itu produknya APLI ya, hand sanitizer ya Pak ya. Oke, ini Bapak di PT PHHP Pemasaran. Kenapa sih namanya PT PHHP Pemasaran, kok nggak PT apa gitu yang keren, Abadi Jaya atau PT apa gitu kan? Ini PT PHHP Pemasaran. Karena PHHP itu adalah sebenarnya singkatan. Jadi singkatan dari People Happily Helping People. People Happily Helping People. Artinya? Jadi kalau bahasa Indonesianya kita akan mengatakan bahwa bisnis manusia berbahagia membantu sesamanya. Bisnis bahagia. Manusia berbahagia membantu sesamanya. Oh, jadi PHHP itu sebenarnya singkatan dari itu tadi. Ya, dan ini menunjukkan industri yang kita sedang jalanin sebetulnya. Karena dalam industri MLM atau network marketing ini kita harus saling membantu. Dan pada waktu kita bisa saling membantu dan kita bisa membantu orang untuk hidupnya lebih baik, otomatis kita tuh menjadi gembira sebetulnya. Jadi PT PHHP ada lagi pemasaran. Ya, pemasaran. Jadi memang di akte perusahaannya begitu ya? Iya, PT pemasaran PHHP adalah di bidang kita kebetulan kan marketing gitu. Oh, gitu. Nggak mau rugi ya Pak namanya bidang yang marketing, nama perusahaannya pun harus ada pemasarannya. Iya, betul. Luar biasa. Saya nggak mau nanya Pak itu ide nama dari siapa, saya nggak mau nanya juga gitu. Itu perusahaan lokal atau? Perusahaan kami adalah base kita dari Malaysia, Bu. Oh, Malaysia. Namanya MLM ya Pak, Malaysia lagi, Malaysia lagi. Gak tahu, mereka ini memang salah satu yang membawa bisnis ini ke Indonesia juga rata-rata hubnya dari Malaysia, Bu. Kalau kita lihat banyak perusahaan dari luar itu
Malaysia ini sebagai hub mereka dan sebelum masuk ke Indonesia. Biasanya seperti itu. Cerita sedikit dong tentang PHHP ini Pak. Ya. Apa sih kok ya apa yang dijualnya tuh produknya apa aja gitu. Pengen tahu sih Pak. Ya, jadi kita ada produk, mostly produk kita adalah di bidang kesehatan ya Bu ya, suplemen. Jadi kita ada phyto aloe vera, ada phyto chlorophyll, ada phyto fiber, opera collagen dan juga phyto greens ya. Ini semua udah ada nomor formnya Pak? Sudah semua. Kalau nggak ada hati-hati loh Pak. Iya, karena di sini kita tahu bahwa kita untuk berbisnis, untuk kita bisa berjangka panjang dan juga membuat kondisi bisnis ini baik, kita harus menaati segala peraturan yang ada. Ini adalah prinsip yang kita tanamkan. Jadi PHHP pemasaran ini lebih ke produk mungkin ke health food ya Pak? Yes, betul sekali. Skincare nggak ada? Skincare belum. Belum, jadi fokus ke health food aja? Betul. Tadi saya sebenarnya mau nanya, cuma sudah dilarang sebelum podcast dimulai. Bu jangan nanya omset ya, nanti omsetnya ketawa. Susah juga tuh. Padahal saya pengen tahu loh Pak. Karena nggak mungkin Bapak duduk di kursi panas terus saya nggak nanyain omset. Karena itu salah satu pertanyaan idola saya Pak. Saya tuh selalu kepo dengan omset perusahaan orang lain gitu loh Pak. Omsetnya berapa Pak? Kalau omset kita dibilang cukup bagus Bu ya. Cukup bagus. Saya nggak minta kok Pak. Saya cuma pengen tahu ya rata-ratanya aja. Karena gitu kan. kita di Indonesia ini sudah 11 tahun Bu. Oh 11 tahun. Dan tahun ini tahun ke-12. Oh sekarang tahun ke-12. Ya, jadi kalau perusahaan... Bapak di PHHP berapa tahun? Saya sendiri sudah tahun ini tahun ke-7. Tahun ke-7, berarti tahun ke-7 perusahaan sudah masuk ke tahun 12. Yes. Saya lagi memperkirakan salary Bapak itu kayaknya udah ada beberapa digit ya Pak ya. Banyak gitu kayaknya nolnya gitu kan. Alhamdulillah cukup lah Bu. Pas mau beli apa bisa, ada. Percaya Pak saya Pak itu aduh. Itu makanya saya tuh seneng. Apa saya bilang begini. Di belak-belakan Apli ini saya minta tuh kalau nggak owner ya paling nggak level direktur. Orang yang bisa ngambil keputusan gitu. Kenapa? Karena itu tadi salah satunya Pak. Saya pengen tahu tuh omset perusahaannya seperti apa gitu kan, jenis produk yang ditawarin seperti apa, saya pengen tahu juga legalitasnya. Nah kalau bukan orang yang decision maker, bukan orang yang tahu tentang perusahaannya, ya nggak mungkin bisa saya undang ke sini. Jadi saya tuh merasa happy lah Pak Hari itu bisa meluangkan waktu hadir di sini. Kembali Pak, jadi omsetnya berapa? Ya, omset kita kalau sudah perusahaan bisa bertahan cukup lama, kurang lebih kita tahu lah Bu, setidaknya perusahaan itu bisa survive dan bisa berkembang. Jadi omsetnya cuma bisa survive dan berkembang? Ya survive berkembang dan kalau dibilang oke lah ya, kita nggak bilang. Berarti lain kali saya kalau ngundang narasumber itu sudah harus menyiapkan angka omset perusahaannya berapa. Sekarang karyawan berapa Pak memangnya Pak? Kita total ada 9. 9 di kantor pusat Pak? Iya. Punya stokis ya banyak? Ada cabang ya. Oh ada cabang. Medan ada. Oh oke. Leader sudah berapa banyak Pak? Leader kita kurang lebih ada 6 ya. Oh 6 leader ya. Kalau mitra usaha yang join selama ini sudah banyak? Udah ribuan. Oh mitra usaha sudah ribuan. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, kan kembali tuh. Belum sampai 10.000 lah ya. Belum sampai 10.000? Ya aktif ya Bu ya. Oh yang aktif ya. Kalau sekedar user banyak, gitu. Tapi yang aktif sendiri belum sampai segitu. Tapi lumayan lah Pak, 10.000 orang menggunakan produk itu udah luar biasa gitu kan. Ya, kalau pertemuan leader-leader gitu, apakah Bapak handle sendiri atau ada karyawan Bapak yang handle buat ke leader untuk bicara langsung, mungkin dengar curhatan leader seperti apa? Kita ada staff ya Bu ya, staff untuk distributor relationship lah. Ya, jadi kita di sini mereka yang akan menghandle langsung kepada mitra usaha. Tapi khususnya kalau untuk leader biasanya saya menghandle secara langsung begitu. Itu leadernya banyak perempuan apa laki-laki Pak? Kita 90% perempuan. Nah, ya, 90% sama ya Pak, seperti perusahaan lain rata-rata 90% perempuan. Dan rata-rata ibu rumah tangga. Dan rata-rata ibu rumah tangga. Betul. Berarti Bapak lebih di handphone Bapak itu berarti lebih banyak list perempuan nama perempuan ya Pak ya? Saya baru sadar nih sekarang Ibu ngomong betul juga. Itu Bapak cek. Tapi nggak ada kan Pak, ibaratnya namanya Sari ditulisnya Santo gitu kan. Yuni ditulisnya Yanto gitu kan buat kamuflase. Itu bahaya Bu, nanti suatu saat bisa kelupaan. Nah. Jangan. Kalau saya tuh penasaran gini Pak. Saya ngelihat ya di perusahaan direct selling lain memang itu rata-rata almost ya 90% itu pasti perempuan mitra usahanya. Gimana Pak ngatasin perempuan
yang banyak join di perusahaan Bapak itu ngatasinnya gimana? Ya kalau perempuan ini bawel ya Pak, perempuan itu bawel loh Pak. Pasti Bu, ya semakin bawel justru kita lihatnya semakin produktif biasanya seperti itu ya. Oh, oke. Nah, kita kalau menangani mitra usaha perempuan, kita lihat dari segi emosinya Bu, karena perempuan biasanya ini lebih mengutamakan emosinya. Gitu Pak? Ya seperti itu. Ini perempuan yang gimana dulu Pak? Saya nggak emosian loh Pak. Bukan emosian marah ya, tapi emosi dalam Menangis. arti feeling. Oh, ya, feeling. Ya, sometimes kita harus bisa take care feeling mereka. Oh, oke. Ya, kalau mereka happy, mereka pasti akan produktif. Nih saya pengen banget nih ya mitra usahanya Pak Hari nih PHHP Pemasaran nonton. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu emosinya dipelajari loh sama perusahaan kan. Luar biasa. Ini saya butuh jawaban jujur Pak. Jujur ya Pak ya, saya nggak mau dibohongin karena nanti kita cari tahu loh Pak, datanya gampang banget loh. Siap. Ini saya dengar Bapak ada internal affair ya sama member, bener nggak Pak? Nggak ada Bu. So far nggak ada. Itu muka Bapak agak berubah warna pink loh Pak. Enggak, ini memang mukanya memang begini Bu. Bukan karena grogi, bukan karena takut ketahuan gitu ya Pak? Bukan, kita tidak pernah. Karena kita menjaga ya Bu ya, jangan sampai terjadi. Serius Pak? Betul. Ini saya dengar kenceng loh Pak isunya Bapak tuh ada affair sama... Ini kayaknya Bu Ina ngarang-ngarang ini. Loh itu nggak ngarang Pak. Kita kan memanggil orang sebagai narasumber itu pasti ada sebabnya kan. Iya, betul. Pasti ada hot isu yang bisa saya angkat. Nah ini baru masuk loh Pak hot isunya. Pengen tahu aja gitu. Yang muka Bapak berubah jadi pink-pink gimana gitu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Bener Pak? Tidak ada. Nggak ada. Atau godaan mungkin? Tidak ada juga. Oh gitu. Kita kalau digoda Pak, kita lari Bu, jangan mendekati. Kalau digoda lari. Iya. Sekarang gini loh Pak ya. Kita ini kan sekarang udah hidup di zaman teknologi. Yes. Ya, di zaman teknologi informasi fintech lah ya katakan. Pasti kan Bapak main sosmed juga dong. Yes. Nah, namanya sebagai pimpinan perusahaan itu kan banyak sekali ya Pak ya digoda. Mungkin DM Instagram atau mungkin bisa lewat Messenger, Facebook kan banyak sekali tekniknya. Pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu? Jujur Pak. Dulu pernah. Ingat Bapak acara kita tuh belak-belakan. Dulu pernah Bu, tapi tergantung kitanya ya Bu ya. Sebenarnya kan kalau kitanya sendiri bisa menjaga Dulunya itu diri, kapan Pak? Dulunya itu kapan? Ya, saya udah lupa lah ya. Dulu sempat ada. Cuman waktu itu yang penting itu kitanya Bu. Kalau kita nggak meresponi, ya itu ya akan stop sendiri. Oh gitu. Itu dari mitra ya? Apa dari mitra PHP? Atau orang lain? Ya orang lain lah ya. Oh, orang lain. Kalau mitra sih memang dari awal memang saya bukan mencoba ya, memang punya prinsip bahwa kita tidak boleh terlibat dalam hubungan yang lebih lanjut. Oh lebih lanjut nggak boleh, tapi kalau nggak lebih lanjut juga nggak apa-apa gitu. Sebatas bisnis dan juga edukasi cukup. Oh gitu. Tapi jangan lebih dari itu. Tapi saya nggak percaya, karena bisnis direct selling itu kan namanya juga direct. Direct itu kan berarti langsung ya Pak ya. Mereka kan komunikasi dua arah gitu. Nah, kalau misalnya affair gitu kan banyak lah ya kita dengar, bahkan di para senior Bapak pun mengalami hal itu gitu kan. Betul. Nah makanya leader Bapak perempuan mayoritas gitu kan, terus produk yang Bapak jual juga health food, Bapak juga masih muda gitu kan. Konflik kalau tanda kutip ya Pak, mengatasi ada konflik atau internal affair di perusahaan Bapak, apa sih yang Bapak selesaikan tuh? Caranya seperti apa? Maksudnya internal gimana tuh maksudnya? Misalnya ya kan banyak ya Pak ya, antara grup yang satu dengan yang lain ya kan, apalagi urusan perempuan ya, perempuan dengan perempuan. Ya mungkin ada keributan atau mungkin ada hubungan kedekatan. Itu masalah-masalah itu kan pasti ada. Betul. Bapak mengatasinya seperti apa? Kita ajak untuk bicara baik-baik Bu. Jadi kita jelaskan resiko-resiko apa yang akan dihadapi jika keadaan ini terus dilanjutkan. Jadi kita kasih tahu resikonya. Kita kasih edukasi dan pengertian, itu aja Bu. Masalah terbesar selama Bapak memimpin PHHP itu apa Pak? Di sini terbesar adalah selain urusan polisi dan perdagangan ya. Terbesar pasti kita bagaimana memikirkan kondisi sekarang kan, apalagi saat ini masa pandemi ya Bu ya. Otomatis cara berbisnis kita tuh berbeda dengan dulu sebelum pandemi. Ya kalau dulu sebelum pandemi kan tidak ada direct selling, ini adalah kekuatannya di offline, ya pertemuan yang menciptakan ada suatu engagement, ya. Tapi karena sekarang sudah nggak pandemi, udah nggak bisa engagement lagi, kita nggak bisa bikin acara, bahkan meeting face to face juga sudah jarang ya.
Jadi kita harus memikirkan cara lain bagaimana cara-cara baru untuk kita tetap bisa engage dengan mitra usaha engage dengan customernya. Bagaimana cara-cara baru ini yang harus diterapkan. Meskipun kita sudah ngerti caranya pun masih ada tantangannya lagi. Apakah mitra-mitra kita itu bisa adopt atau tidak dengan cara-cara baru itu? Ya karena seperti kita ketahui untuk berubah itu nggak mudah. Nah kan apalagi kalau punya mindset yang sudah terbangun bertahun-tahun. Itu akan tantangannya ada dan tidak bisa satu malam aja berubah. Itu perlu waktu dan perlu proses. Nah di proses inilah kita perlu meyakinkan, kita perlu kesabaran untuk memberikan edukasi kepada mereka. Apalagi kalau kebanyakan kan ibu rumah tangga ya, itu kan ibu tahu sendiri ya, mereka kalau terlalu ribet tuh mereka nggak mau. Betul. Ya kan, wah harus belajar lagi, harus ini, wah nggak gue banget gitu loh. Ya tapi ya kita harus berubah. Kalau kita nggak mau berubah maka kita akan stuck. Nggak bisa mengalami pertumbuhan lagi. Jadi selama ini lebih banyak virtual kali ya Pak ya? Ya, kita virtual ya. Tapi memang virtual ini agak sedikit berbeda ya Bu ya. Kalau kita pertemuan secara offline itu kita bisa merasakan emosi dan atmosfernya itu bisa terbangun. Tapi kalau virtual itu kan bagaimana Bu ya, kita tidak bisa menganalisa nih mereka itu interestnya sejauh mana begitu. Ya. Kalau karakter, ya ibarat karakter itu kan kita kan setiap perusahaan itu kan punya budaya ya dari mitra usaha itu kan beda-beda ya karakternya. Ya mungkin ada yang lebih mungkin lebih ke barat-baratan, ada yang lebih ke tradisional gitu ya. Ada mungkin yang lebih ke keagamaan gitu kan. Tergantung gimana perusahaan membentuk si mitra usaha ini. Nah kalau Bapak melihat di PHP pemasaran itu mitra usaha Bapak tuh lebih kayak gimana sih budayanya tuh lebih seperti apa? Kita budayanya terus terang lebih ke tradisional ya Bu ya, lebih ke arah situ. Karena di sini kita kan perusahaan kami itu punya 4 misi ya. Misi pertama adalah berbagi kesehatan, misi kedua berbagi kesejahteraan, ketiga berbagi wisdom itu artinya kebijaksanaan, dan terakhir berbagi cinta kasih. Nggak ada berbagi rekening gitu? Ya itu udah termasuk misi kedua Bu, berbagi kesejahteraan. Oh kan? Itu namanya Iya. Oke, luar biasa. Jadi kita bagi hasil gitu ya. Oke. Nah di situ kita coba menerapkan ini kepada mitra-mitra usaha kita. Ya, jadi kita lebih banyak menekankan bagaimana kita tuh bisa mempunyai kehidupan yang sehat dulu tuh yang terpenting. Nah karena kalau kita punya rekening banyak di bank pun, kalau kita sakit-sakitan mau nggak Bu Ina? Oh nggak mau juga dong. Mau dong, betul nggak Bu? Kalau orang sakit ditanya mau apa, dia udah nggak mikir lagi, gua mau rekening banyak, tapi gua mau sembuh. Betul. Berapapun kosnya saya akan bayar. Betul kan? Pertama tuh harus sehat dulu. Kalau setelah sehat, kita akan mampu untuk produktivitas, kita mampu untuk berkarya, maka hidup kita akan sejahtera. Tapi dalam kesejahteraan itu kita perlu diimbangi dengan wisdom atau kebijaksanaan. Ya karena kita nggak punya wisdom ini, bagaimana kita nanti di posisi atas, nggak lama pasti turun Bu. Iya betul. Ya, bagaimana attitude kita ini bisa bertahan untuk kita tetap di atas. Betul. Ya, jadi itu perlu kebijaksanaan. Setelah kita ada kebijaksanaan, disitulah saat kita untuk berbagi cinta kasih. Kita dengan apa yang kita miliki kita berbagi. Mungkin kita punya ilmu, kita berbagi ilmu. Kita punya lebih materi, kita berbagi materi. Ya, mungkin kita punya banyak rumah ya, bagilah rumah pada orang yang nggak punya rumah, betul nggak Bu? Ya, tapi jangan berbagi yang lain ya Bu. Berbagi rumah istri jangan. Oke. Ya, jadi itulah itu cinta kasih kan dasarnya di situ Bu. Bagaimana kita mempunyai hati yang cinta kasih, kita bisa peduli akan orang yang lain. Dari 4 poin berbagi itu, makanya Bapak membentuk karakter mitra usaha di PHP pemasaran itu lebih ke tradisional. Ya, lebih tradisional. Dan kita di sini tidak menganut sistem yang pada waktu orang sukses dia menunjukkan tuh enggak. Kita lebih banyak menekankan bahwa kita harus low profile. Ada keunikan nggak Pak di mitra usaha Bapak selama ini? Kan kita kalau ngelihat misalnya di suatu perusahaan besar, ini leader besarnya ini terbentuk karena misalnya dia dari penjual kopi atau dari tukang cuci mobil atau dari tukang cendol yang kemudian berhasil karena ikut satu perusahaan direct selling kemudian sekarang jadi miliuner gitu kan. Nah di apa karakter leader Bapak tuh ada nggak sih yang unik gitu? Artinya berawal dari menjadi apa sekarang sudah menjadi apa gitu. Mostly mereka dulu awalnya ya biasa lah Bu ya, maksudnya mereka usaha-usaha atau bekerja dengan orang lain, tapi pada saat itu mereka karyawan ya lebih banyak karyawan. Basicnya karyawan. Ya basically karyawan. Nah jadi mereka setelah menjalankan bisnis ini mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik ya, dan bahkan dia juga udah gak jadi karyawan lagi. Mereka benar-benar menekuni bisnis ini dan bisa menggantikan penghasilannya sebagai karyawan. Jadi mereka lebih fleksibel waktunya juga. Terutama kan ibu rumah tangga kan
pengen sekali ya Bu untuk punya waktu yang fleksibel. Okay. Nih terkait dengan Bapak sebagai Dewan Komisioner APRI. Yes. Selalu Pak, setiap dewan yang menjadi narasumber saya selalu akan bertanya, apa sih definisi leader yang baik menurut Bapak? Oke, jadi definisi menurut kami bahwa leader yang baik itu adalah leader yang bisa menginspirasi dan mentransformasi kehidupan orang lain. Oh, oke. Ya, memberikan pengaruh atau menanamkan nilai-nilai kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Karena nilai-nilai ini akan terus Bu bertahan. Gitu. Jadi leader yang baik bukan leader yang berpenghasilan miliaran, bukan ya Pak ya? Nilai apa yang ditanamkan kepada para pengikutnya. Berarti paling tidak leader yang baik adalah leader yang bisa menjadi panutan buat orang-orang yang berada di bawahnya. Dan mentransformasi kehidupan orang-orang yang di bawahnya. Mentransformasi jadi kehidupan yang lebih baik. Luar biasa. Ini kita sudah menjelang detik-detik berakhir, nggak terasa Pak, sudah menjelang 30 menit ya. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan ke bukan ke leader Bapak aja ya, tapi apa yang Bapak sampaikan ke pemirsa. Karena gini, saya permintaan khusus ke Bapak, saya minta satu pesan dari Bapak, karena kita ini kan selama ini masih dipandang negatif Pak. Ya, karena kan dianggap, MLM itu penipuan apa gitu ya. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan ke pemirsa yang menyaksikan podcast kita, bahwa MLM itu gimana sih gitu. Jadi menurut saya bisnis MLM ini adalah suatu bisnis yang saya bilang itu bagus sekali ya, karena di sini bisnis yang sebagai pengungkit atau suatu hal yang memungkinkan sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Ya, karena di sini kalau kita bicara MLM itu bukan kekuatan pribadi, tetapi adalah kekuatan bersama-sama. Dan ini cocok sekali dengan filosofi bangsa kita, yaitu gotong royong. Ya kan? Kita punya beban 100 kilo, kalau kita angkat sendiri kita akan berat. Tapi kalau kita angkat coba dengan 100 orang, akan sangat ringan. Bahkan kalau dengan 1000 orang, lebih ringan lagi. Ya, bahkan beban itu dirasa tidak ada apa-apanya. Nah disinilah dengan bisnis MLM ini atau network marketing ini adalah menggalang kekuatan bersama. Ya, dan di sini itu bagus sekali, karena dimanapun usaha itu kalau kita bisa menciptakan suatu kebersamaan dan kita bisa bergerak secara bersama-sama, itu akan terasa lebih mudah, lebih ringan, dan bisa mencapai hasil yang lebih tinggi. Itu adalah sebenarnya konsep bisnis MLM. Ya, memang, tapi di sini juga pasti akan ada negatifnya. Segala sesuatu ada plus dan minus tuh. Ya, seperti listrik ini pun juga sangat membantu kita. Tapi listrik ini juga bisa berbahaya untuk orang lain juga. Bagaimana kita menggunakan listrik itu untuk membantu atau untuk merusak. Bisnis ini pun juga sama. Dan bisnis MLM dengan sistem jaringan ini itu sebenarnya bisa membantu orang juga. Tapi juga bisa digunakan untuk merusak juga. Bagaimana kita melihat bisnis ini adalah tergantung kita sendiri. Jadi tergantung ke pola pikir ya, ke mindset kita. Mempergunakan direct selling ini bisa buat ada positifnya, bisa juga menjadi negatif. Yes, betul sekali. Luar biasa pemirsa ya, podcast kali ini sangat bijaksana sekali, kata demi kata, jawaban demi jawaban ya. Sesuai dengan namanya Pak, PHHP. Saya nggak terusin pemasarannya karena PHP itu tadi apa Bapak bilang? People happily helping people. Itulah terlalu panjang. Jadi memang jawabannya juga harus yang berhappy-happy, harus berhappily juga, gitu kan? Terima kasih banyak Pak Hari Menggala atas waktunya, luar biasa. Semoga kelak Bapak akan saya hadirkan kembali di sini bersama Dewan Komisioner APRI yang lain, ya. Demikian pemirsa podcast kita kali ini ya. Jika memang dalam podcast ini bisa memberikan masukan yang baik ya, silahkan ya Pak ya, kata Pak Heri, karena memang terkait dengan PHP tadi ya, kalau kita bisa menolong orang lain bahkan sampai orang lain itu berhasil, itu manfaatnya juga bagus buat kita semuanya. Jadi kepada pemirsa semuanya ya, bahwa industri direct selling adalah industri yang sangat bermanfaat buat kita. Tapi juga akan menjadi buruk buat kita, tergantung semua pola pikir kita terhadap industri direct selling itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi.